menyembuhkan tapi tetap meninggal, mati ya maksudnya. Meninggal ya. Hewan mem, Ya. hewan mem. Ya, meninggoy kalau Iya, bahasa sekarang ya. oke. Tapi itu tetap mati ya sudah, berarti sudah tidak rezeki dan tidak bisa kita katakan harta lagi, tidak bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu namanya harta mutakawim. Jadi cara memperoleh dilihat dari cara memperoleh dan penggunaannya ya. Tadi ada manfaatnya. Betul. Nah, itu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Jadi kalau tidak bisa lagi diambil, tidak harta namanya. Nah, dengan batasan inilah maksud saya gini, muslim itu jelas kok batasannya dari fikih muamalahnya gitu ya, dari hal-hal lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua ya Mbak Fe dan semuanya, itu namanya harta ghair mutakawim. Tadi mutakawim, maka sekarang ada istilah ghair mutakawim ya, ghair. Oke. Itu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Nggak boleh diambil manfaatnya menurut syara ya. Dihafal-hafal ya. Oke. Ingat ya rekan setia, Ya. tadi mutakawin, Nah, kemudian mutakawim harta ya, kemudian ghair mutakawim. Oke ya. Jangan ada yang bosan, makanya supaya tidak bosan mendengarkan nanti materi fikih muamalah ini boleh ya, Mem, ya benar, kopi sambil kayak gitu ya, gitu, oh iya gitu ya. Oke, jadi nggak misal ketiduran gitu ya Mem ya dengannya. Oke, jadi harta yang ghair mutakawim ini adalah kebalikan dari harta mutakawim. Nah, yaitu yang tidak boleh diambil manfaatnya baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya babi, saya ngeliat Mbak Fe ya. Ini ada rendam apa nih ya? Jadi Mem, yang ya? di rumah kayaknya nih Mem senang sekali mencontohkan babi ya. Karena Yang memang lain babi deh, ini Mem. ya. Misalnya Ya. saya menyebut babi ini dengan lantang ya, Ya. babi. Nah, atau kalau di sekarang penggunaan bahasa babi itu kadang orang menyamarkan bab 1, bab 2 ya. Jadi babi ya kan. Celeng. Ini terbedanya nggak celeng sama babi itu ya? Celeng itu anak babi ya. Aku ganti ke operator ya. Babi ganti ke Mbak Fe. Celeng Jadi ganti ke celeng itu yang operator ya. muda ya Mem. intinya Celeng tuh. itu babi muda ya. Babi Dan muda. Oke. Sedikit sebelum nanti kita mencerahkan dengan apa yang terjadi sekarang dengan si babi ini ya kan. Nah, babi ini adalah termasuk ke kategori ghair mutakawim ya. Jadi karena jenisnya gitu. Kemudian kalau di sini lagi dicontohkan sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri. Nah, sepatunya memang tidak masalah gitu ya. Tapi kalau memperoleh dengan mencuri itu sudah masuk kategori harta ghair mutakawim gitu ya, karena cara memperolehnya haram. Uang disumbangkan untuk membangun dengan cara pelacuran misalnya ya, termasuk harta juga uangnya itu, tapi ghair mutakawim karena penggunaannya seperti itu. Nah, hati-hati ya dengan babi ini, banyak sekali sekarang pengistilahan nama-nama babi yang perlu kita waspadai di makanan ya. Sedikit saya singgung karena babi itu masih juga lihat Mbak Fe ya, babi itu ya kan. Oke, Babi lanjut, itu Mem. haram dimakan ya. Oke. Walaupun menjadi cobaan tersendiri karena ternyata babi itu ya punya hampir ratusan manfaat yang bisa digunakan dari babi, ya kan? Apa nggak luntur kadang-kadang keimanan orang ya, tergoda karena segitu banyaknya manfaat. Sementara harta lain yang memang dalam Islam dibolehkan seperti jenis hewan binatang ternak sapi, kerbau ya, misalnya kambing, tidak terlalu banyak menghasilkan keturunan ya, sementara babi, ini babi lagi lihat ya, itu sekali beranak banyak ya, disertai manfaat-manfaatnya. Tapi di sisi lain nanti akan ada hikmahnya ya, mengapa itu diharamkan ya. Tapi kita harus patuh tunduk ya, diharamkan. Nah, itu baru 2 ya Mbak Fe. Ya, masih ada lagi nih. Kita masih ada berapa menit lagi nih? 10 menit lagi ya. 10 apa 5 menit lagi ya. Oke, ini sudah hampir menunjukkan habis ya waktunya. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga masih betah ini mengikuti podcastnya. Mungkin kita ini memang akan sangat banyak sekali. Jadi nanti pelan-pelan ya. Tidak banyak, kita cepat saja nih rekan setia dan semuanya. Yang berikutnya adalah harta mal misli ya. Misli dan mal qimi ya. Qaf ya. Q kalau di transliterasikan dalam bahasa Indonesia jadi mal misli dan mal qimi. Nah, Q ya. Kimi ya. Bukan nama orang ya, Kimi ya. Bukan. Ada nama orang itu bukan Kimi namanya. Siapa itu ya? Oh, Tini ya, beda. Tini jauh Mem, jauh ya. Oke. Mem. Apa misli? Ya, jadi harta misli itu benda-benda yang ada persamaan dalam
kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagai sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Nah, kita bedakan dulu ya. Jadi kalau harta misli adalah benda-benda yang ada persamaan gitu ya, dalam kesatuan-kesatuannya. Dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Nah, ini misli. Sementara kalau kimi, baru nanti kita bedakan ya. Kalau kimi itu benda-benda yang kurang dari dalam kesatuannya. Kalau tadi misli ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya. Kalau kimi itu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Ini pelan-pelan memahaminya ya. Ini bahasanya, ini kan menerjemahkan dari bahasa Arab ya. Kemudian kita bahasa Indonesia kan, kurang lebih begitu definisinya. Jadi sekali lagi kalau harta misli benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya yang bisa berdiri sebagiannya di tempat yang lain gitu ya, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Sementara kalau kimi benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karenanya tidak dapat berdiri di sebagian berdiri sebagian tidak bisa di tempat yang lain. Dibayangkan saja dulu ya, tanpa ada perbedaan. Oke, nah dengan perkataan lain ini ya, semuanya rekan setia dan Mbak V dan juga Mas Operator ya. Harta misli itu adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasar ya, secara persis. Nah itu ya, kan tadi katanya ada persamaan. Nah gitu ya. Dan kimi itulah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar. Ini bahasanya berbelok dan kita terjemahkan lagi ke bahasa yang bisa kita pahami. Yang mudah dimengerti. Ya, itulah kadang-kadang ada kalau diskusi, coba Anda jelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami. Jangan menggunakan bahasa buku. Kadang-kadang, dan Google ya. Karena kadang-kadang bahasa buku kan rumit ya. Kalau dia pakai penjelasan lagi enak. Nah, yang penjelasan itu yang perlu kita pahami. Nah, itu tadi ya. Jadi harta misli, harta yang jenisnya itu diperoleh di pasar ya. Secara persis. Dan kalau kimi itu adalah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar. Jadi bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda kecuali dalam nilai harganya. Jadi rekan setia dan semuanya, harta yang ada imbangannya atau persamaannya dengan di pasaran itu namanya misli ya. Dan harta yang tidak ada imbangannya secara tepat itu disebut dengan kimi. Jadi kimi sama misli itu bersaudara tapi ada bedanya ya. Oke, seperti saya dan siapa V sama ya, tapi tidak serupa. Nah, misalnya seseorang membeli senjata api dari Rusia. Wah, ini berat nih mainannya ya. Kalau di sini kita ambil contoh, seseorang membeli senjata api dari Rusia. Tahu negara Rusia yang Mbak V? Oke, pernah main ke Rusia? Belum ya? Belum ya. Ya, saya juga belum pernah ya. Oke, jadi kalau dia membeli senjata api dari Rusia, maka itu akan kesulitan mencari imbangannya di Indonesia. Bahkan mungkin tidak ada ya. Senjata Rusia sama senjata Indonesia. Nah, maka senjata api Rusia di Indonesia itu termasuk harta kimi kan, tidak ada persamaannya persis. Oke. Nah, tetapi harta juga kan, tetapi harta tersebut di Rusia termasuk harta misli. Karena barang ini tidak sulit untuk diperoleh di Rusia. Di Indonesia sulit gitu ya. Nah, harta yang disebut kimi dan misli ini memang bisa menjadi relatif, tergantung masing-masing kondisi daerah atau negara gitu ya. Dan artinya kondisional. Bisa saja di suatu tempat atau negara yang satu nanti menyebutnya kimi karena tidak ada tandingan persis seperti itu, tapi di tempat lain disebutnya sebagai jenis harta misli. Nah, ini kajiannya sangat kontekstual. Jadi misal apa nih? Misalnya ada di Indonesia, tapi di luar negeri nggak ada. Kan gitu ya. Nah, itu harta juga. Jadi harta, bagi kita harta, bagi orang Rusia belum tentu harta. Bagi kita harta ubi ya, misalnya mahal di Malaysia, oh tidak harta itu ya, bagi kita harta misalnya ya, karena mudah mendapatkannya banyak misal, ini simpel saja. Atau apalah yang di Indonesia ada, di negara lain sulit, maka tidak menjadi harta di situ, tidak menjadi harta misli ya. Jadi misli dan kimi itu saling bergantian. Pelan-pelan memahaminya ya. Oke, sampai di sini bisa tarik nafas dulu. Bisa nggak nih ya rekan setia ya? Oke nih mungkin
Yang bedanya ini mungkin ya, kalau Mm-mm. Mixly tadi itu harta dan jenisnya itu mudah didapat di pasaran nih. betul Ya, sekali, misalnya ya. tuh kan seperti Mm-mm. gandum, Iya, kemudian betul sekali. seperti telur nih Mm-mm. ya rekan setia. Terus kalau yang kimi, Ya. ini harta Kimi ya, yang kimi. ya kimi. Ya, ini kalau kiwi lain nanti ya Mbak ya, Fea, itu itu buah buah ya. ya. Jadi untuk Oke. rekan setia bedakan nanti ya salah. Jadi harta kimi ini adalah harta yang tidak ada jenis yang sama. Jadi di dalam satuan